Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa ada di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Kami bawa segenap kerinduan kami kepadamu Tuhan. Inilah kehidupan kami malam hari ini. Kami mau persembahkan kepadamu. Biarlah menjadi korban yang harum di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu, dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Kita yang sama-sama mencintai Tuhan. Haleluya Yesus. Bangkit berdiri. Segenap hati kita angkat pujian ini. Dalam
Mari jemaat saja menyanyikan pujian ini. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami puji. Haleluya Yesus. Terima puji. Amin. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebab Kau layak. Haleluya Yesus. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja Sebab Kau layak. sebab Kau layak. Amin. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan malam hari. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Raja di atas segala raja. Sekali lagi Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Yesus. Kita naikkan syukur kita. Kita naikkan penyembahan kita. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Kami agungkan Kau Yesus. Kau Raja segala raja. Kau yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Sebab Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima sembah kami. Kau satu-satunya Allah kami. Kau Allah yang berkuasa. Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Kau yang kami muliakan. Untuk selama-lamanya. Allah yang mulia. Allah yang kekal. Allah yang ajaib. Sungguh heran perbuatan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami kepadamu. Kami bawa kerinduan kami kepadamu Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami malam hari ini. Satu-satunya Allah dalam hidup kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Sebab Kau layak. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau Amin. Hanya Engkau yang layak kami puji. terima Hanya Engkau
Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya Yesus. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Sebab Kau layak. sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sekali lagi Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami muliakan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan bila Tuhan segenap umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mengasihi Engkau, kami rindu Tuhan untuk senantiasa ada di bait-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Bila Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan setiap jemaat yang ada tempat ini. Dan biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh firman-Mu di atas bibir mulutnya Tuhan. Dan bila setiap perkataan yang kami dengar yang keluar dari mulutnya, itu adalah firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak semua. Haleluya! Haleluya! Ya sebenarnya saya sudah siapkan firman Tuhan, ini cukup panjang mungkin bisa 1 jam kalau saya jabarkan semua. Tapi tengah-tengah kita ada Saudara Rakes, ya mungkin kemarin yang sudah pernah sekali beribadah di tempat ini. Jadi saya ubah sedikit malam ini untuk memberikan kepada Saudara Rakes kesaksian di dalam hidupnya. Apalagi setelah pulang dari Israel dan dia pelayanan ke sini, yang ada satu hal kita berdua ngotot. Saya bilang, ayo kamu nyanyi. Dia bilang, saya bukan penyanyi, kamu nyanyi. Nah sekarang apa yang tidak dipikirkan, apa semua segala macam itu Tuhan sediakan. Nah secara khusus buat anak-anak muda, jangan berpikir saya nggak bisa apa-apa. Sekarang belum, tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, tetap di tracknya Tuhan, Tuhan akan punya banyak jalan. Amin. Tuhan punya banyak jalan untuk membuat kita berhasil. Ingat, segala sesuatu itu kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan yang akan kerjakan. Yang penting prinsipnya apapun yang kita kerjakan, ketika kita lihat bisa kita kerjakan dengan tangan kita, kerjakanlah itu dengan apa? Sekuat tenaga. Puji nama Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Saudara Rakes. Sekarang. Shalom. Selamat malam semuanya. Ini kalau pejabat maju biasanya izin dulu sama yang tua-tua di belakang. Abang-abangku.
Thank you Ko Jerry sama Cerere. Selamat malam semuanya yang belum ketemu, belum kenal. Nama saya Jeremia Rakes, panggilannya Rakes. Beberapa waktu lalu itu berarti kapan ya? Februari tambah 4, 2 tambah 4, 6. Juni ya kesini kira-kira ya. Juni ya, Juli. Tahun lalu. Juli ya, Juli tahun lalu tuh kesini. Singkat cerita, ini sebenarnya ada urusan kerjaan. Cuma nggak enak rasanya kalau main kesini nggak berkunjung ke kalian. Singkat aja jadi, Koko mau firman sejam ya? Oke, aku 5 menit aja. Jadi, oke. Jadi, Ko Jeremy, kebetulan nama saya kan sama ya sama Ko Jeremy. Pulang dari Israel belum kayaknya. Pas di sini tuh kita baru perang tuh Ko. Di sini baru Ko Jeremy, kamu tuh nyanyi juga nggak? Enggak, karena di entertainment semua disikat. FTV iya, terus sinetron juga iya, lampau ya pernah. Sinetron lagi nggak ambil dulu. Terus habis itu web series pernah, iklan sering dulu, awal-awal di entertainment. Nyanyi enggak? Nge-DJ ya? Nyanyi enggak? Karena kalau nyanyi nggak bisa kok gitu kan, nggak suara nggak bisa gitu. Kalau nyanyi di gereja lagu rohani kencang, bisa paling kalau nggak G, apa C ya kan kita suara laki-laki ya. Hai. Tapi ternyata saudara-saudara, ini kayak GBDI, mic-nya di sini ya. Tapi ternyata saudara-saudara, pulang dari sini Juli, Agustus, September, Oktober, itu saya gabung manajemen nyanyi. Nah, hati-hati anak muda kalau ngomong sama Bapak Pendeta. Itu doa sebenarnya kok. Thank you anyway. Karena pulang dari sini saya gabung manajemen nyanyi, tapi tunggu dulu, nyanyinya bukan sembarang nyanyi. Saya gabung manajemen nyanyi dangdut saudara-saudara. Koplo. Aduh ada aja. Jadi saya pulang dari sini gabung manajemen nyanyi dangdut koplo modern. Marak sekarang kan banyak lagu di TikTok ya yang teteteter gitu-gitu ya. Nah itu diremix sama pencipta lagu aslinya, kita minta izin lagunya di remake. Bukan di remake, sorry. Iya, untuk nadanya aja tapi liriknya tetap sama. Kita edit secara izin legal, pokoknya label mereka juga nggak larang. Pencipta lagunya juga nggak larang, penyanyi aslinya juga nggak larang. Nah, jadi saya itu sekarang nambah berkat Tuhan kerjaannya nyanyi, saudara-saudara. Puji Tuhan karena yang nggak pernah terpikirkan oleh saya kayak makin banyak anak-anak kecil ini ya. Waktu itu nggak sebanyak ini. Pokoknya yang udah mulai ada cita-cita, SMP, SMA, yang udah mulai ada cita-cita, jangan batasi kalau Tuhan mau bekerja dalam hidupmu. Amin. Jangan batasi mimpinya orang tua di hidup kita. Kita punya mimpi, tapi biarin mereka pingin berucap positif atas hidup kita, biarin. Terlebih lagi pemimpin rohani, kakak rohani atau pastor kita di gereja, pendeta. Di sini berarti panggilnya apa? Om Jeremy apa aku ya? Semuanya ada ya. Panggil om, tante, rere, oh om tante Kang, GPDI soalnya. Masih GPDI sih? Masih ya. Haleluya. Oh ada video ya, maaf yang lain-lainnya tolong editor nanti disensor aja, dititit gitu atau dikasih haleluya kalau setiap ada yang gak berkenan untuk ditayangkan. Terima kasih. Jadi puji Tuhan saudara, sepulang dari sini 3 bulan kemudian saya gabung manajemen nyanyi. Saya gak bisa nyanyi, saya cuma tahu nada. Makanya Tuhan kasih nyanyi dangdut. Karena nyanyi dangdut itu enak saudara-saudara. Tante Ana, apa kabar? Namanya, gak apa-apa disebut kok. Namanya KPK saudara-saudara. Ada yang tahu kepanjangan KPK? Komisi, sebenarnya apa sih? Pemberantasan korupsi. KPK saya nggak bawa nama jelek, justru saya bangga sama KPK. Kerjanya mantap di Indonesia. Yang nggak bagus di Konoha. Biasanya gitu kalau di sosmed ya. Kepanjangannya kelompok pemuja koplo saudara-saudara. Jadi saudara-saudara bisa, kalau ini sekalian promosi hitungannya. Nggak apa-apa ya kok. Sorry kok. Jadi di kelompok pemuja koplo tuh saya nyanyi dan nge-DJ juga. Performnya sekali perform 4 orang, 1 nge-DJ, 3 orang nyanyi cowok semua gitu. Memang beragam, unik kostumnya dan lain-lain. Jadi benar yang Ko Jeremy tadi bilang, yang nggak saya mau, yang nggak terfikirkan oleh saya, ternyata jadi nambah untuk
keuangan saya, jadi nambah keuangan saya untuk lebih baik dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan. Singkatnya, saya nggak usah panjang-panjang ya, cukup gini aja. Saya cuma mau bilang, kalau memang punya sesuatu yang belum kita mampu, mungkin sering dengar dari dulu ya, saya zaman sekecil-kecil seadanya di depan ini udah sering dengar, Tuhan itu nggak kasih orang yang mampu, tapi kasihnya yang mau. Bener, saya mau kepingin nyanyi, tapi ngerasa nggak mampu, jadi mundur. Buat apa sih nyanyi, udah banyak kok kerjaan, puji Tuhan. Tapi ternyata bener saudara, luar biasa. Semenjak saya gabung manajemen nyanyi, acting saya berhenti. Syuting acting saya berhenti, artinya sinetron, FTV dan lain-lain ya. Kenapa berhenti? Karena ada berbagai macam alasan seperti kontraknya habis, belum diperpanjang dan naik harga belum disetujui oleh pihak production house dan pihak stasiun televisi dan lain sebagainya. Tapi bayangin kalau Tuhan nggak bawa saya ke nyanyi ini, wah, hidup Jakarta mahal saudara-saudara, keras. Itu aja yang bisa saya bagikan. Thank you udah mau nyimak dan dengerin. Puji Tuhan, semua apa yang kita kerjakan selagi baik, positif, punya dream yang besar. Kalau mau jadi berkat buat banyak orang, ya harus dekat sama circle yang sehat. Dan ada di sini hari ini, malam ini tempat yang tepat, karena harusnya saya meeting sama orang kerjaan tapi nggak jadi. Terus telepon ko Jeremy, ternyata hari ini ada doa malam. Saya nggak tahu konsepnya doa malam tuh doa terus nyanyi pujian atau ada firman kok? Ada firman ya. Oke. Jadi makasih buat support kalian. Udah mau, saya yakin pasti orang-orang di sini punya dream masing-masing ya, adik-adik kecil-kecil ya. Pasti. Jangan batasi dirimu, biarkan Tuhan bekerja luar biasa. Dan yang paling penting juga jangan lupakan leader-leader rohani. Karena apa yang mereka perkatakan, biasanya kalau leader rohani, apa yang mereka kasih tahu nih, tiba-tiba nih kejadian. Kalau positif, ya itu pasti kejadian. Dan saya rasa nggak mungkin ada leader rohani yang mau kasih negatif. Amin. Nyaman di sini ya, semuanya nyaman ya. Saya aja nyaman, saya balik sini lagi. Tadi mas-mas, abang-abang, om-om di belakang, jadi jemaat sini sekarang. Saya cuma ketawa, abis ini abis ibadah, kita main kartu yuk. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Go, silakan go. Saya pikir setengah jam ya. Enggak. Oke, jadi saya masih punya waktu untuk kita membuka Alkitab kita. Tema hari ini adalah rahasia berkat. Bisa kita buka semua di dalam Matius 18 ayat yang ke-18. Mari kita semua buka. Matius 18 ayat yang ke-18. Ini mungkin bisa berseri karena ada tingkat lanjutnya. Saya berharap semua yang hadir di tempat ini bisa menangkap ini supaya kita tahu ternyata rahasia berkat itu luar biasa dari Tuhan, tetapi sedikit sekali orang Kristen yang mengerti hal ini. Matius 18 ayat yang ke-18, sudah ketemu semua? Seharusnya sampai ayat 20, tapi ini terlalu panjang, jadi nanti itu sesi yang berikutnya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada dua. Yang pertama kita lihat di sini, ada di mana? Di dunia. Dunia ini bicara mengenai fisik. Dan yang kedua, di mana? Di surga. Surga itu fisik atau bicara roh? Roh, betul ya? Ini, tangkap ini dulu. Ada dua identitasnya. Efesus 6 ayat 12. Saya ada banyak sekali, cuman mungkin 5 aja nih ayat nih. Efesus 6 ayat 12. Kita baca sama-sama lagi. Sudah ketemu? Saya nggak mau bahas mengenai musuh-musuhnya dan segala macam, tapi saya mau tunjukkan bahwa
ada keterkaitan antara dunia dan surga ternyata. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, jadi jelas lagi di sini. Tadi di surga, sekarang dunia rohnya berbeda kepada dunia kejahatan. Tetapi dihubungkan lagi dengan apa? Daging. Jadi musuh kita bukan mertua kita, bukan orang ini sana sini situ segala macam. Pokoknya yang kita lihat, yang bisa kita pegang, yang ada darahnya, itu firman Tuhan katakan bukan musuh kita. Tetapi ini musuhnya justru biang keroknya, dalangnya sesuatu yang nggak kelihatan. Lagi-lagi ini bicara mengenai roh. Tangkep ini ada 2. Sudah ketemu ya? Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Tuh lihat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lihat konteksnya, apa itu? Hormati orang tua. Apa itu? Kita bekerja dengan baik. Ya, simpel-simpelnya begitu. Itu adalah hal yang kita lakukan di bumi. Tetapi dihubungkan seperti untuk Tuhan. Tuhan itu bicara mengenai roh. Lagi-lagi 2 hal ini saling berkaitan. Belum lagi, coba ada yang bisa buka Yeremia 1 ayat 5. Lihat. Kenapa saya mau perwakilan dari perjanjian lama harus ada. Supaya kita tahu perjanjian lama, perjanjian baru ini sebenarnya nggak ada bedanya. Saya nggak setuju, Tuhan perjanjian lama itu kejam, Tuhan perjanjian baru itu baik. Tuhan kita dari dulu dan selama-lamanya tetap baik. Cuman ketika kita nggak baca Alkitab dengan baik, maka kita tahunya perjanjian lama jahat, baru baik. Aduh, itu ya, nggak kurang baca Alkitab. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, ini nih apa? Rahim ibumu apa itu? Bicara mengenai apa? Ini kan? Di mana? Di roh lahiran atau di dunia? Di dunia ya, sekali lagi, aku telah mengenal engkau, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, menetapkan engkau bagi, nih, terus, bagi bangsa-bangsa. Artinya, sebenarnya ada satu lagi, Efesus, terakhirlah, Efesus 1 ayat 4. Nanti akan saya jelasin. Harus banyak ayat, bukan berarti saya nggak mau bahas satu-satu, supaya kita lihat ternyata Alkitab ini terkoneksi semua. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuh, ada dunia tetapi Allah telah memilih. Memilih yang di mana? Jadi saya mau kasih kesimpulan. Begini. Kesimpulan adalah segala sesuatu apapun itu bentuknya yang bersifat fisik atau jasmani, contohnya apa? Pekerjaan. Misalnya tadi yang tadinya sinetron berubah jadi penyanyi. Apalagi kita berumah tangga. Itu kan kelihatan. Anak-anak kerjanya apa? Belajar, apalagi sekolah. Terus kalau musim hujan sering apa? Sakit apa? Biasanya demam, flu. Terus masalah apa lagi? Kelahiran, masalah kematian. Apapun bentuknya itu yang bersifat kelihatan, yang bersifat sehari-hari kita kerjakan, itu selalu berkaitan dan terhubung dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Yang saya sebut ini adalah alam roh. Tadi udah dijelas, musuh kita bukan darah dan daging. Yeremia dikatakan, sebelum kamu lahir aku sudah kenal kamu. Di manakah itu? Ternyata saya mau begini. Yang kedua, segala sesuatu terjadi di dunia nyata ini, itu hanya akibat. Ini sebenarnya hukum sebab akibat. Akibat orang menyalakan api, maka rumah terbakar. Sampai sini mengerti kan? Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia nyata ini, kenapa tadi saya bisa terlambat? Karena nungguin Rakes. Ya.
Ya, memang saya bilang tadinya mau mau kasih tahu, saya agak terlambat nih. Tapi memang saya nggak bisa suruh dia buru-buru karena memang jauh kan. Yang penting alon-alon asal kelakon begitu. Nah, ternyata sampai di tempat ini saya terlambat. Nah, jadi saya ulang lagi, segala sesuatu yang terjadi di dunia fisik ini hanya akibat dari sesuatu yang tidak terlihat. Yang saya sering sebut yaitu namanya buku rencana kehidupan. Atau kalau kita percaya yang kata lain yang populer adalah buku takdir lah. Sebelum kita lahir, Tuhan tuh sudah tulis di sini. Itu semua sudah. Planningnya sudah di sini. Bentuk fisik atau di mana? Di surga. Bentuk fisik bukan? Sudah terjadi belum? Belum. Jadi ternyata kita hadir pun pada malam hari ini adalah segala sesuatu dari apa? Akibat. Kita datang ke tempat ini karena Tuhan izinkan kita datang. Itu semua terplanning dengan baik. Surga itu tidak begini. Cara kerja Tuhan itu tidak, ya wis lah apa kata nantilah. Nanti besok bagaimana, ya wis dadak-dadakan. Tuhan itu cara kerjanya tidak pernah mendadak. Tetapi tercatat, apa ya, terencana dengan sangat baik. Bayangin sebelum kita lahir, dia sudah tulis kita mau jadi apa aja. Kita harus tangkap di sini dulu. Segala sesuatu yang terjadi, kita masuk SD misalnya, saya ngajar di Wadung Asri, itu pun sudah dicatat oleh Tuhan. Kita lulus SD segini, SMP segini, kita misalnya, aduh saya kurang pintar di mata pelajaran, itu pun sudah diukur, sudah ditulis oleh Tuhan. Jadi, kalau kita itu mengeluh, kita itu sering bersungut-sungut, berarti kita secara tidak langsung, kita sedang melawan rencana Tuhan. Itu pertama. Kedua, apakah bisa rencana Tuhan itu dilawan atau dilanggar? Bisa. Contoh, waktu Tuhan ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, siapa yang tawar-menawar? Padahal sudah keputusan final di sorga bahwa aku akan memusnahkan ini. Tapi bisa nggak ditawar-menawar? Bisa. Jadi buku planningnya tetap ada. Sekali lagi ya, buku rencana Allah itu sudah ditetapkan. Tetapi Tuhan izinkan anak-anaknya, ini khusus yang betul-betul di hati Tuhan, bisa merubah. Ada banyak kasus bisa dirubah. Tapi bukan bicara begini, dirubah keseluruhan. Hanya kasus-kasus khusus aja. Tetapi perlu diingat, belum tentu ketika rencana itu berubah, itu justru mendatangkan kebaikan. Yang tadinya tidak jadi dihukum, selamat umur panjang, dia pikir itu baik, belum tentu. Karena ada raja, kalau nggak salah raja siapa ya, yang diberikan umur 15 tahun, Asa. Dipikir setelah dikasih umur panjang sembuh dari penyakit, dia itu tambah bagus, ternyata enggak. Perhatikan sini. Yang berikutnya, jangan berpikir buku rencana Tuhan ini, tadi kan bisa diubah oleh kita ketika aduh Tuhan nego-nego begitu. Tapi ada juga, kita juga punya hak secara penuh untuk mengubah tanpa persetujuan Tuhan. Dengan cara apa? Salah satunya contoh, bunuh diri. Saya contoh punya rencana. Anak-anak saya sekolah, habis sekolah SD, saya sudah daftarkan tuh SMP. Habis SMP saya daftarkan SMA. Habis SMA saya daftarkan kuliah, S1, S2, kalau bisa S3, S4, S5, segala macam lah. Nah begitu. Saya sudah planning dengan baik. Tetapi, kalau anak saya
tiba-tiba melanggar perjanjian yang sudah kita sepakati, bisa apa enggak? Tiba-tiba dia lari. Bisa. Makanya banyak orang Kristen, Tuhan udah rancangkan sangat baik. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang luar biasa. Tapi rata-rata yang membuat rancangan itu hancur, bukan negosiasi dengan Tuhan, tetapi kita putuskan sendiri. Sama seperti siapa? Nabi siapa? Pergilah ke sana. Siapa? Yunus. Tapi dia malah perginya ke Tarsis. Lihat. Dia potong rencana Tuhan. Tapi untung Tuhan baik. Tuhan mau pakai dia. Di sini kita harus ngerti nih. Yang menjadi pertanyaan simpelnya, apakah kita masih di tracknya Tuhan apa enggak? Kita posisinya di mana? Apakah saya ini posisinya berada di jalur Tuhan? Atau kedua, saya berada di dalam jalur negosiasi yang rancangannya sudah agak-agak dirubah sedikit lah. Begitu. Atau yang ketiga lebih parah. Saya ini sedang berada di luar relnya planning surgawi. Wah, ini bahaya. Saya mau katakan, Tuhan itu punya rencana bahwa Yudas Iskariot akan menduduki, kan di surga itu ada 24 tua-tua, menurut para penafsir itu ada 12 suku Israel, di salah satunya juga kata itu adalah 12 murid Yesus akan duduk memerintah bersama-sama, termasuk planning Tuhan Yesus. Siapa yang mau protes planning Tuhan Yesus salah? Ayo. Enggak, planning Tuhan Yesus, Yudas duduk di sana. Tapi ingat, Yudas potong kompas sendiri. Tuh dia. Yudas aja bisa jatuh, apalagi saya, apalagi Bapak Ibu, apalagi kita semua. Makanya jangan belagu, katakan kiri kanan, jangan belagu. Mentang-mentang kita sudah jadi orang Kristen, dipikir kita akan hidup nyaman dan enak. Berikutnya, ketika kita tahu rahasia ini, dengar baik-baik, jangan menyepelekan sesuatu yang berhubungan dengan alam roh. Kita berpikir logik menggunakan akal, betul ya? Kemarin kita membahas mengenai doa. Yang satu berdoa dengan akal budi, yang satu berdoa dengan roh. Di sini juga saya mau kasih tahu bahwa jangan menyepelekan sesuatu yang berhubungan dengan alam roh. Kita seringkali mengerjakan hal-hal duniawi, kesehatan, kita jaga makan kita olahraga, itu berhubungan dengan badan kita. Tetapi kita seringkali menyepelekan sesuatu yang alam roh. Apa itu? Alam roh itu. Satu, doa. Katakan doa. Dua, penyembahan. Saya anggap ini sesuatu yang sama tapi berbeda. Kalau berdoa, kita berdoa misalnya setiap hari kita berdoa, ini rata-rata meminta. Tapi kalau penyembahan itu kita memberi. Kalau doa kita sifatnya meminta. Kayak kita minta ke mama kita, ma minta dong uang dong, ini mau segala macam. Berikan saya kesehatan, saya besok mau ke sana. Kita curhat apa semua segala macam sama Tuhan. Anggap ini sebagai doa, ya kan. Bapa kami dalam surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, berikan makanan. Nah, ini semuanya kan minta-minta. Tapi kalau penyembahan, sebentar yang akan kita lakukan, itu kita memberi. Dua, mana yang baik? Enggak ada yang jahat. Dua-duanya baik. Tapi jangan hanya doa aja. Kita harus beri juga penyembahan dan pujian terus-menerus kepada Tuhan. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Jadi dari pulang ketika kita di jalan dimanapun merenungkan, nggak usah satu pasal ini kita renungkan. Oh iya ya, ternyata Om Jerry bilang kita nggak boleh menyepelekan. Karena begini, ketika kita ngerti hal ini bahwa alam roh itu saling terkaitan dengan sesuatu yang jasmani, berarti kunci berkat itu adalah yang di atas. Ketika yang di atas itu sudah beres, maka yang di bawah pun akan beres. Saya mau katakan,
Orang yang mengejar uang, yang hidupnya dipastikan mengejar, dipastikan itu hampir rata-rata saya lihat uang justru menjauh daripadanya. Semakin kita kejar uang, uang semakin lari. Semakin kita cinta uang, semakin kita akan diperbudak dan semakin kita tidak akan pernah puas dengan yang namanya uang. Tetapi saya mau katakan, ada satu yang harus kita perhatikan. Kita harus baca Alkitab itu. Kenapa? Ada satu yang sangat saya suka. Sebenarnya semua Alkitab bagus, tetapi saya seringkali ini menjadi bahan renungan siang dan malam, karena ini berhubungan dengan hikmat. Perhatikan baik-baik. Saya mau kasih tahu, buku mantra ajaib, sebab akibat. Tadi saya bilang sebab akibat. Saya bisa ada mic karena apa? Sebabnya karena ada baterainya, ada itunya dan semua segala macam. Nah, jadi saya mau kasih tahu, hukum sebab akibat itu ada di mana? Di kitab Amsal. Ini serius. Bapak Ibu kalau setiap hari baca Amsal, satu ayat aja. Kunci berkat itu ada di situ. Coba ya, kita asal. Ini mantra, buku mantra ajaib sebab akibat ya. Semua selalu di Amsal. Amsal 2 aja nih. Mau kita baca dimanapun, ini hukumnya sebab akibat terus, selalu begitu. Coba ya, Amsal 2. Contoh ini simpelnya, saya asal aja buka. Hai anakku, coba kita buka semua, kita baca 1, 2, 3. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan kepada kepandaian. Terus, ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suara kepada kepandaian. 4, jika engkau mencarinya, ini sebab semua, seperti mencari perak mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, itu baru sebab. Maka akibatnya muncul di ayat 5, kita baca keras-keras 1, 2, 3. Maka, Tuh, coba mau lihat di pasal 3. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Akibatnya apa? Ini langsung, karena panjang umur dan lanjut usia. Gampang dimengerti, sangat gampang. Wis nggak usah neko-neko. Kalau saya masukin air putih itu gula, maka ketika saya minum akibatnya mulut saya akan terasa manis. Kalau saya masukin air putih itu, masukin kopi aja, ketika saya minum akibatnya adalah saya merasakan apa? Pahit. Lihat. Perhatikan, renungkan, dan praktekkan Amsal ini. Saya mau tanya, orang yang paling berhikmat berkata, tidak ada orang yang sebelum dan sesudah engkau yang punya hikmat seperti Raja Salomo ini. Dan satu lagi, Salomo minta apa sama Tuhan? Salomo minta apa? Salomo minta hikmat. Tapi apakah Tuhan kasih hikmat? Tuhan kasih hikmat plus apa? Kekayaan. Perhatikan ini. Jadi gini, ketika dia menangkap sesuatu yang ilahi, bersifat alam roh, dia mengerti rahasia ini, maka berkat itu kejar-kejar dia terus. Yang secara jasmani. Tetapi nanti besok kita akan lihat berkat menurut Yesus setelah mati di kayu salib, blessing itu apa? Bukan hanya berkat ini aja. Nanti itu di sesi 2. Tetapi yang saya mau kasih tahu, sekarang berkat yang paling daya tariknya itu menarik adalah berkat secara finansial. Bapak Ibu suka uang? Hah? Suka jadi kaya atau miskin? Kaya. Saya juga suka kaya. Suka miskin atau suka kaya? Suka kaya. Nah, tapi saya hari ini tidak mau mengajarkan kemakmuran. Enggak, no. Tetapi firman Tuhan yang sangat jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Betul ya itu ya?
Coba buka lagi ayat terakhir, Roma 14 ayat 17. Saya mau kasih tahu apa itu kerajaan Allah. Coba semua buka, Roma 14. Roma 14 ayat 17. Nih, coba kita lihat. Sebab kerajaan Allah, kan di sana kan dibilang carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Salah satu yang item yang paling mudah kita pahami itu adalah berkat jasmani. Apa itu berkat jasmani? Ya anggaplah yang paling simpelnya diperkecil lagi adalah uang. Tapi ingat ya, saya tapi Bapak Ibu mengerti, saya paling nggak suka dengan teori kemakmuran, tetapi ini baru saya munculkan jarang-jarang supaya jangan terlalu tergoda olehnya, karena ini baru 1%-nya saja yang kita pelajari. Nanti kita akan lihat banyak berkat. Lihat di ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, uang, emas, perak, bukan. Tapi soal kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Tuh lihat. Jadi kerajaan Allah ketika kita membaca dan mengerti plus melakukan, berarti kita itu sudah carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti kita sudah apa? Mencari kerajaan Allah. Ketika kita membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya, kita sudah mencari apa? Kerajaan Allah. Kedua, apa? Damai. Nah, yang ketiga apa? Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang jiwa, bukan. Sukacita bukan sesuatu yang bermain di jiwa. Oh, saya damai sejahtera, sukacita. No. Dalam bahasa ini nanti sesi lagi ketiga dibahas lagi. Ini blessing luar biasa. Sebenarnya kalau saya mau kasih tahu, carilah dahulu kerajaan. Ketika kita sudah dapat kebenaran, damai sejahtera, sukacita, sebenarnya itu udah cukup. Sampai situ aja udah lebih-lebih. Kita sudah cukup Tuhan. Cukup. Kita akan menjadi seperti Sakyus yang tidak meminta kekayaan. Tuhan, kekayaan saya kasih semua. Yang penting saya cuma dapat engkau. Yang penting cuma engkau aja yang saya mau. Itu cukup. Tetapi Tuhan itu begitu sangat, kalau saya bilang gila-gilaan, cinta banget sama kita. Jadi apa aja? Tadi yang pertama, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Maka dihubungkan dengan itu, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan yang ditambahkan dulu, kita dapat baru cari kerajaan Allah. Saya menjadi sangat sakit hati ketika anak saya selalu cari saya. Misalnya dia udah di luar kota begitu ya. Mau telepon, minta apa? Minta duit. Kalau ada duit, nggak telepon. Sakit hati nggak? Jadi mereka mau sama kita hanya duitnya aja. Lihat. Allah juga menjadi sangat sakit hati meskipun bagi Allah penuh kasih dan karunia. Tetapi saya yakin Allah itu akan memprioritaskan anak yang setiap cari Allah. Tuhan tanya, kamu mau apa? Enggak lah Tuhan, saya enggak mau apa-apa. Malah Tuhan tuh enggak mau apa-apa sama kayak Raja Salomo. Tuhan saya mau minta hikmat aja. Hikmat, nih kasih, nih kaya, nih segala macam semua kerajaan. Sejak Salomo itu tidak ada perang di dalamnya. Hebat tuh. Coba kita cinta Tuhan itu benar-benar cinta Tuhan. Jangan cinta berkat, ini rahasianya. Amin. Kalau di dalam rumah tangga, wanita itu diuji ketika waktu menikah. Ketika lagi susah-susahnya, itu bukan seperti lagu dangdut, Bang Toyib itu, nah, abang pulang, kalau wah pokoknya seperti itu. Saya lupa jadi lagunya ya, bukan. Ada uang, abang sayang tuh. Tidak ada uang, abang ditendang. Nah seperti itu. Aduh. Tapi
ketika rumah tangga ini diberkati secara finansial, yang diuji adalah seorang suami. Itu biasanya begitu. Hari ini Tuhan mau bertanya kepada kita. Ketika kita lagi susah, 2025 ini, ketika kita lagi dalam pergumulan, Tuhan mau tanya, kamu cinta kekuasaan saya atau kamu cinta pribadi saya? Tapi saya mau katakan, tidak ada satupun burung pipit itu yang kelaparan. Tidak ada satupun apapun yang di dunia ini Tuhan tidak perhatikan. Rambut kita pun, saya sampai udah mau hampir botak ini, itu sudah diizinkan, Tuhan sudah menghitung rambut-rambut kita semua. Saking kurang kerjaan, bukan kurang kerjaan, saking dia cinta kita. Amin. Pada malam hari ini, buktikan dong. Mau tahu rahasia kerajaan Allah? Senangkan Tuhan, maka semuanya Tuhan akan kasih kepada kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepada kami Tuhan, agar kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Bila hidup kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi kami mau terus memandang Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi tujuan hidup kami.